Kita beralih ke topik lain. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banten menilai faktor keselamatan penumpang di kapal feri Lampung yang terbakar masih di bawah standar. Akibatnya banyak penumpang yang nekat menjatuhkan diri ke laut untuk menyelamatkan diri. Bahkan anak buah kapal diduga tidak berupaya memanfaatkan sekoci untuk menyelamatkan penumpang karena sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Setelah lebih dari 24 jam terbakar, kapal feri KMP Lampung hingga sore tadi masih mengepulkan asap. Bahkan truk yang berada di parkir belakang kapal juga terus mengobarkan api. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banten, Kolonel Laut Imron Junaidi meyakini tidak ada upaya penyelamatan penumpang dari para anak buah kapal saat terjadi kebakaran. Ini terlihat dari 20 life raft atau skoci yang masih menempel pada tiang di dek kapal dan dalam kondisi sudah terbakar. Imron bahkan memperkirakan para ABK sibuk menyelamatkan diri masing-masing dan melupakan keselamatan penumpang. Ini berarti tidak ada kesiapan anak buah kapal ini terlatih untuk bisa membuka life raft ini sehingga nanti bisa menolong pada penumpang. Jadi penumpang kemarin itu tidak diselamatkan oleh peralatan kapal. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT kini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi sejak Kamis pagi di perairan Selat Sunda. Dugaan sementara, kebakaran dipicu arus pendek dari kamar mesin. Apapun temuannya, pemerintah berjanji akan menegur keras pihak manajemen kapal feri KMP Lampung yang dianggap lalai dan mengabaikan keselamatan penumpang. Apakah fasilitas yang tidak memadai, apakah orang yang harus itu tidak ada di tempat, itu kan masih belum tahu ya. Kemudian kalau salah kru manageable ya krunya gitu kan, mahkamah pelayaran kan nanti yang akan menindaklanjuti. KMP Lampung milik PT Jemla Ferry diproduksi tahun 1971 dan biasa melayani jalur penyeberangan Merak Bekahuni. Kapasitas angkut kapal feri itu mencapai 386 orang dan 100 unit kendaraan. Namun dari catatan Departemen Perhubungan, saat terbakar kapal tersebut hanya mengangkut sekitar 144 orang dan 55 kendaraan. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten. Setelah sehari dirawat di Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon, para korban kebakaran kapal Roro Feri Lampung siang tadi sudah diperbolehkan pulang. Para korban terbakarnya kapal Roro Feri Lampung yang terjadi kemarin sudah dijemput oleh keluarga masing-masing. Salah seorang korban adalah Sulfakar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan, Lampung. Akibat kebakaran kapal, ia menderita luka di pergelangan kaki sehingga harus menggunakan kursi roda. Menurut Sulfakar, sesaat sebelum kapal terbakar, terdengar bunyi ledakan. Sulfakar langsung terjun ke laut dan bertahan di laut selama setengah jam sebelum ditolong oleh nelayan setempat dan dibawa ke Pulau Merak Kecil. Tiba-tiba ada api. Ada api di mesin. Itu posisi Bapak meloncat, itu posisi Bapak di mana? Di lantai 2. Lantai 2. Ya, terjun ke. Lama nggak Pak di laut tadi? 30 menit. Meloncat itu Pak? Ya, masih ya. Lama nggak Pak? 30 menit di laut ya. Itu Bapak siapa yang nolong Pak? Tongkang. Dalam insiden kebakaran kapal Roro Feri Lampung, mobil Sulfakar habis terbakar. Sebelumnya ia dan rombongan Dinas Pendidikan dan Kesehatan Waikanan Lampung hendak mengikuti rapat di Jakarta. Hingga saat ini, dari 144 penumpang yang menjadi korban terbakarnya kapal feri Lampung, seorang anak buah kapal atau ABK masih dinyatakan hilang. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten.